Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nuridaya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan konfigurasi dasar mikrotik di aplikasi Winbox dengan menggunakan mikrotik virtual atau VirtualBox. Langsung saja, pertama kita buka Winbox, kemudian kita create new, klik new, lalu kita isi nama dengan terserah kalian ya, mau ngisi apa. Ini di sini saya mengisi dengan nama saya sendiri. Lalu type kita pilih other, version kita ganti other, lalu next, lalu create, kita next saja, lalu kita next, kita create lagi. Kemudian masuk ke menu setting. Nah, di sini kita langsung masuk ke sistem, kita centang network, lalu kita masuk ke network. Nah, di sini kan ada adapter 1, 2, 3, dan 4. Kita hanya menggunakan adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 digunakan untuk mengkoneksikan router ke internet, sedangkan adapter 2 digunakan untuk jalur down ke klien atau local area network. Nah, adapter 1 kita enable, lalu kita ganti bridge adapter, kemudian adapter 2 kita enable, lalu kita ganti internet network, lalu kita klik OK. Lalu klik start. Nah, kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk ke start, maka kita pilih mikrotik ISO, lalu kita klik start. Untuk menyelect all, caranya yaitu dengan klik A. Untuk menginstal kita klik I. Do you want to keep all configuration? Kita klik no, dan continue kita klik yes. Di sini kita tunggu loadingnya selesai. Sebelum kita enter, lalu kita klik CD di bagian kanan, pojok kanan, klik kanan, lalu kita hilangkan centangnya, lalu first unmode, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan login. Untuk login awal kita menggunakan default login, yaitu dengan mengetikkan admin. Untuk password masih kosong, kita enter saja. Do you want to see the software license? Kita klik N, lalu kita enter. Nah, di sini instalasi kita sudah berhasil. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Maka kita akan login menggunakan admin, lalu klik IP di bawah, kemudian konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan GUI mikrotik. Untuk konfigurasi dasar, kita ganti username dan password agar router kita tidak bisa diakses oleh orang lain, yaitu dengan cara klik sistem, kemudian klik user. Nah, kita juga bisa menambahkan jumlah user dengan cara klik tombol plus,
nama kalian isi bebas saja, lalu grup isi full, dan isi password sesuai keinginan kalian. Di sini saya menggunakan nomor 1 sampai 6. Kemudian klik apply lalu OK. Untuk menjaga keamanan router, maka admin kita matikan saja. Lalu kita exit terlebih dahulu, kemudian login lagi ke aplikasi Winbox tersebut. Ini kita sudah login lagi dengan mengklik login user, password sesuai password yang tadi yaitu 1 sampai 6, lalu klik connect. Kemudian kita beri identitas agar kita tahu jika itu router kita. Dengan cara kita masuk sistem, lalu ke identity, ganti identity dengan nama kalian sendiri, lalu klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan mengkonekkan router kita ke internet atau USB atau setting LAN. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan dinamik atau otomatis, yaitu dengan menggunakan DHCP client atau dengan cara manual. Pertama, kita akan coba menggunakan cara dinamik. Pertama, kita masuk ke IP terlebih dahulu, lalu klik DHCP client. Fungsinya untuk memindah lokasi IP secara otomatis. Nah, lalu klik tambah. Kita pilih Ether 1, apply, lalu OK. Tunggu statusnya menjadi bound. Nah, di situ statusnya sudah bound. Untuk mengetahui apakah terminal sudah terkoneksi atau belum, kita masuk ke terminal. Lalu kita lakukan ping terlebih dahulu. Awalnya kita lihat DHCP client kita, klik 2 kali pada Ether 1, kemudian klik status, maka akan muncul gateway kita. Nah, gateway tersebut yang akan kita gunakan untuk melakukan ping pada terminal. Kemudian ketikkan ping, lalu masukkan gateway yang tadi. Nah, itu sudah terkonek. Yang kedua, kita ping lagi dengan mengetikkan 88884 kali. Itu adalah IP publik. Nah, di situ juga sudah connect. Yang terakhir, kita ping lagi dengan menggunakan google.com. Nah, itu juga sudah connect. Nah, di sini konfigurasi kita sudah berhasil. Lalu kembali ke IP. Di sini kita lihat ada logo D yang artinya dinamik atau otomatis. Lalu bagaimana cara setting IP statistik atau manual? Ada 4 tahap. Yang pertama, kita setting DNS, kemudian routes atau routingnya, kemudian setting NAT atau firewall. Pertama, kita matikan DHCP client terlebih dahulu, atau kita hapus saja tidak apa-apa. Kemudian masuk ke IP, lalu pilih address, kita tambahkan IP address. Nah, di sini kita harus satu segmen atau satu tingkat dengan jaringan IP di atas kita. Di sini saya menggunakan 192.168.43.23. Ini terserah kalian ya, mau diisi berapa. Lalu garis miring 4. Lalu klik apply,
lalu oke. Untuk mengetahui segmen dari IP kita bisa buka CMD, lalu ketik ipconfig, lalu enter. Maka akan muncul IP atau segmen dari IP kita. Kemudian close, lalu kita setting DNS. Kita masuk ke server, masukkan DNS server kita, yaitu 192.168.43.1, lalu play OK. Kemudian kita setting routes, kita tambahkan saja DST address, kita kosongi. Kemudian ini gateway kita isi dengan 192.168.43.1, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, ini router kita sudah terhubung dengan jaringan di atas kita, tapi masih belum bisa digunakan untuk browsing. Nah, supaya terkoneksi ke internet dan bisa melakukan browsing, kita setting NAT-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, kemudian ke firewall. Nah, untuk out interface kita pilih Ether 1, kemudian action, lalu pilih mouse curate dan apply, lalu oke. Untuk mengecek konfigurasi kita bisa atau tidak, kita masuk ke terminal, kita enter, lalu kita ping lagi dengan menggunakan gateway kita, yaitu 192.168.43.1, enter, lalu ping lagi menggunakan DNS publik, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita coba ping dengan menggunakan google.com. Nah, router kita sudah terhubung ke internet atau jaringan di atas kita. Kemudian kita akan setting klien di bawah router kita agar bisa terhubung ke router kita. Caranya masuk ke IP, lalu address, lalu kita tambahkan IP untuk Ether 2 192.168. Untuk AK ini terserah, tidak harus satu segmen dari IP di atas kita atau Ether 1. Lalu interface-nya kita isi menjadi Ether 2, lalu apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan DHCP server untuk mengalokasikan IP client secara otomatis. Caranya dengan masuk ke IP, kemudian DHCP server, lalu klik DHCP setup. Kita pilih Ether 2, lalu next, Nah, last time ini kita bisa isi sesuka kita. Di sini saya menggunakan waktu 3 hari untuk klien bisa connect ke router kita. Maka kita tuliskan 3D atau 3 hari. Lalu next, complete, oke. Kemudian kita cek dari PC klien apakah sudah bisa connect ke internet dan mendapatkan IP dari DHCP server kita. Kita masuk ke komputer virtual kita terlebih dahulu. Kita coba buka komputer virtualnya terlebih dahulu. Kita tunggu loadingnya sebentar.
Nah, ini sudah masuk ke komputer virtualnya. Kita coba browsing dengan mengetikkan www.google.com. Nah, sudah muncul gambar Google-nya. Ini sudah bisa digunakan. Ini tandanya konfigurasi kita sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.